Ada jiwa tak terbendungi kreasi. Apa aja ada di sini solusi. Jangan kira elu sendiri, lama-lama hilang tuh halusinasi. Ngojay, ngobrol aja yuk. Hai guys, welcome to Ngojay, ngobrol aja yuk. Karena di setiap obrolan pasti ada apa ya? Ada apa sih? Gak ada yang tahu. Makanya ngobrol aja yuk. Ayo. Oke, hai guys. Kali ini di Ngojay ya. Ini spesial banget ya. Dan yang paling pasti gue gak ngobrol sendiri dong ya. Dan kali ini kalian jangan kaget karena kita akan bicara sesuatu yang lebih serius ya. Jadi sok kita siapkan perhatian yang fokus. Enggak seserius itu juga. Yang paling pasti tadi saya bilang saya ditemani sama seseorang yang luar biasa juga akan nemenin saya untuk ngobrol. Dan ini dia. Hai. Coba kenalin dirinya dulu dong. Perkenalkan, nama saya Meida. Salam kenal ya semuanya. Oke ya. Jadi Kak Meida pertama kali nih ya kan ada di Ngojay Podcast. Betul. Ya. Gimana rasanya? Tegang ya? Tegang ya, tapi tegang. pastiin obrolan kita ini santai aja ya. Dan yang paling pasti teman-teman, pastikan kalian mempersiapkan hati ya kan, karena ini topik yang kita banget harusnya gitu ya, pasti kita banget. So, hari ini teman-teman kita mau ngobrol sama Kak Meida itu tentang yang namanya jiwa-jiwa. Wow, jiwa-jiwa ya? Ya, kurang berat nggak? Cukup ya? Cukup berat. Cukup berat ya. Oke. Nah, di sini kenapa sih saya kasih tahu dulu nih Kami, kenapa kita mau ngomongin tentang jiwa-jiwa? Ya karena pada dasarnya kalau kemarin-kemarin nih kami nontonin podcast dong. Nonton dong. Ya kan kemarin itu selalu apa yang lagi kekinian, hahaha. Ya. Kita ikutin, kita masuk ke dalam dunianya anak-anak youth gitu ya kan. Tapi nggak bisa bohong bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan juga di dalam kehidupan kekristenan kita nggak bisa lupain yang namanya tentang memenangkan jiwa. Benar dong, betul. Ya kan. Nah, menurut kami nih bicara tentang memenangkan jiwa, apa sih yang ada di bayangan kami gitu? Memenangkan jiwa yang di bayangan saya, ya kalau kita mau memenangkan jiwa harus kita dulu nih yang dimenangkan. Kita dulu yang dimenangkan. Betul. Oke, ini menarik nih. Nanti makin berjalan ke belakang kita bakal makin gali ini ya. Kita yang dimenangkan tuh yang seperti apa gitu. Karena kalau kita bicara juga nih dari gembala pembina kita nih, gembala kita nih Paniko. Belakangan juga Paniko lagi terus reminder tentang yang namanya ini kita lagi ada di masa penuaian gitu. Kita mau memenangkan jiwa tapi kita harus dimenangkan gitu ya kan. Nah, kalau misalnya kita juga harus dimenangkan, menurut kami kita sebagai anak-anak muda gitu ya, gak cuman kita yang udah umurnya 20 lebih gitu ya, tapi juga untuk semua kalangan, bener gak sih? Gimana caranya tahu kalau hidup kita tuh udah dimenangkan gitu? Apakah hidup gua tuh kayaknya gini-gini aja deh, kayaknya kehidupan kekristenan gua tuh flat gitu, bicara Tuhan tapi kayaknya cuman rutinitas. Kita pengen tahu gitu, agar anggap saya nih Kami, saya juga mau dimenangkan gitu. Itu gimana cara taunya saya harus dimenangkan itu seperti apa? Nah, jadi saya belajar dari pengalaman saya nih. Jadi kan memang saya dulu orang Kristen yang gak terlalu Kristen lah. Kristen di KTP doang. Di KTP doang. Akhirnya pernah ada tuh satu momen. Jadi saya pernah datang ibadah. Nah, setelah saya datang ibadah, saya tuh dulu itu kira-kira berapa ribu tahun yang lalu tuh? Dulu waktu saya zaman SMA. Oh, masih SMA. Jadi ya. sekarang kebetulan udah kerja ya, jadi bisa dihitung sendiri kali ya. Iya, kurang lebih ya. Oke. Nah, jadi dulu tuh saya dimenangin dulu nih. Nah, gimana tuh ceritanya? Mau tahu. Ceritanya itu, jadi dulu saya ibadah ya, cuman ibadah biasa doang gitu. Nah, akhirnya ada satu orang yang ngajak saya, waktu itu masih pakai flyer gitu. Jadi dia ngajakin yuk buat ke gereja. Oke, saya juga kejamanan loh dibagi-bagiin flyer gitu, saya kejamanan. Ya. Yuk kita ke gereja. Terus dia bilang nih, kita punya komunitasnya nih. Yuk kita ikut komunitas. Oke. Nah, akhirnya saya tuh pelan-pelan coba nggak ya? Ya udahlah, akhirnya saya coba nih. Coba untuk
ikut komunitasnya waktu itu. Tapi mau kepo dikit aja. Oke. Kakak di masa SMA kayak gitu tadi tuh kan dari SMA tuh ya. Pertama kali diajak ke komunitas tuh seperti anak SMA pada umumnya gak sih? Aduh males atau aduh malu aduh gimana gitu banyak yang terlalu dipikirin. Pasti lah. Aduh, ngapain sih ikut-ikutan yang kayak gitu? Kayaknya mendingan pergi jalan aja gak sih sama Tapi teman. kakak termasuk yang susah diajak nggak akhirnya? Susah diajak sebetulnya. Oke, itu butuh berapa lama tuh sampai akhirnya kakak oke gua coba lah, let's go. Kayaknya sekitar 3 bulan 4 bulan. 3 bulan. 3 lama bulan banget 4 kamu. bulan. Wow, oke. Sampai saya memutuskan ya udahlah coba. Karena kan dia selalu ngajakin ya. Terus saya akhirnya nggak enak, udahlah coba dulu. Akhirnya saya coba. Ya itu sekitar 3 sampai 4 bulan baru saya coba. Dan apa yang kakak masih inget setelah ikut sampai akhirnya tadi ke titik yang kakak bilang saya juga akhirnya dimenangkan gitu. Pengalaman apa yang kakak masih inget banget sampai wah saya tuh nggak nyesal gitu ya. Boleh diceritain lagi dong, masih kepo nih. Oke, saya mau cerita tentang pengalaman saya. Jadi waktu itu tuh saya kan orangnya bukan orang yang sabar, bukan orang yang tenang, bukan orang yang ngomongnya baik-baik aja. Maksudnya jadi omongan saya tuh omongan kasar. Oke. Omongan kasar. Sekolah cabut. Biar gaya ya ngikutin teman misalkan ngajak udah cabut, ya udah cabut aja. Waduh. Kalau nggak melakukan hal-hal yang anak muda kayaknya tau lah, atau mungkin pernah kayak ngajak berantem. Kalau enggak, jadi dulu saya pernah berantem. Wow. Punya geng. Wow. Nah, mau tau nggak nama gengnya apa? Funky Girl, bukan ya? Bukan. Namanya Gebis. Gebis? Iya. Apa tuh? Gelis abis. Wow. Pede banget ya. Oke. Nah, dan udah dari situ akhirnya saya coba nih sekali 2 kali. Nggak ada yang berubah sih. Nggak langsung ya Pertama perasaannya. biasa Oke. aja. Ya udahlah ikut gitu ya, biasa aja. Waktu itu saya mikirnya gini, saya mau ikut siapa tahu bisa sambil cuci mata, Oh, lihat-lihat gitu. gitu awalnya. Yeah. Nah sampai satu titik saya tuh kayak ngerasa waktu ibadah itu saya ngerasa kayak ini ada apa ya, rasanya saya pengen nangis, saya ingat masa lalu. Padahal emang bukan lagi keadaannya lagi sedih gitu. Enggak, bukan biasa aja ya biasa datang ibadah seperti biasanya. Oke. Sampai akhirnya saya merasa loh, kok ini perasaan saya kayak gini ya? Kayak pengen nangis, ingat kejadian-kejadian lalu, ingat masa lalu. Sampai kayak yang, wah beda nih. Satu titik yang, kok gini banget ya perasaan saya sampai, kenapa ya bisa kayak gini? Siapa sih yang buat saya kayak gini? Oke. Dulu kalau misalkan denger ya kayak dengar cerita tentang Tuhan, ya udah masuk aja, biasa aja. Lempeng ya. Lempeng aja. Akhirnya sampai saya satu titik saya tahu, oh ini ya yang orang sering bilang bahwa Tuhan mengasihi kita. Oke. Itu poin yang cukup apa ya? Pengalaman yang mahal. Tapi nggak semua orang udah ngalamin titik itu tuh. So pengen tahu nih. Pasti kan saat kakak ngalamin Tuhan mengasihi saya, pasti kehidupan pasti ada yang berubah dong. Apalagi kalau misalnya nih, kayak saya pribadi nih sampai hari ini kan lagi ada di dalam pelayanan youth juga nih, anak-anak yang dari SMP, SMA, kuliah, kerja juga gitu. Banyak anak-anak muda di zaman sekarang yang sebetulnya tuh mereka juga sama lost kak, gitu. Mereka mau nakal-nakalan dulu kayak tadi yang kakak punya pengalaman yang sama juga ya gitu ya. Dari sekolah cabut gitu kan, main dan whatever yang mereka lakukan. Karena pada dasarnya mereka cari kesenangan mereka kan, gitu. Karena kalau saya berusaha menyelami anak-anak ini, pada dasarnya mereka lost kak. Mereka nggak tahu udahlah masa depannya gimana nanti. Mereka nggak punya bayangan masa depan yang puguh, yang strong gitu. Bahkan bukan hanya untuk kehidupan normalnya mereka, tapi sampai kehidupan kekristenan mereka. Mungkin juga banyak yang sampai hari ini masih ngerasa, aduh ngapain sih ngomongin surga-surgaan gitu. Kayak terlalu jauh deh surga-surgaan. Nah jadi pengen dengerin lagi dari sisi kami saat kami rasain Tuhan secara personal tadi, sampai akhirnya merubah paradigma kakak, merubah kehidupan kakak tuh. Lanjutkan ceritanya. Nah setelah saya rasa nih, oh Tuhan mengasihi saya, akhirnya kan saya punya tuh beberapa teman-teman nih yang sama tuh kayak saya. Saya ngerasain Tuhan mengasihi saya. Memang ada sisi yang berubah juga dari saya. Karena Tuhan mengasihi saya juga harus mengasihi Tuhan dong. Yeah. Dengan cara saya mulai belajar tuh untuk nggak cabut nih dari sekolah. Karena sebenarnya saya tahu bahwa hal itu tuh nggak baik. Gitu. Mulai belajar, oh nggak ngomong kasar nih. Karena memang saya tahu bahwa ngomongan kasar itu bukan hal yang baik gitu. Sampai saya kan punya teman-teman saya tuh yang sama saya gitu dulu. Akhirnya saya belajar untuk gini, oh
karena Tuhan mengasihi saya pengen nih teman-teman saya sama kayak saya nih. Mereka bisa ngerasain Tuhan juga, bahwa Tuhan tuh mengasihi mereka gitu. Karena memang kan kalau lihat dari background ada beberapa teman saya juga, bahkan saya juga mungkin dari background keluarga bukan yang ngajarin Tuhan mengasihi kamu begini-begini, bukan gitu. Bukan yang terlalu Tuhan bukan terus gitu ya. Tuhan terus, tapi kan memang kadang tuh kita diperhadapkan untuk melihat realita kehidupan. Gitu, bahwa ya kadang kan hidup kita nggak baik-baik aja gitu. Pasti ada masalah, apalagi kalau misalkan waktu dulu saya ingat SMA gitu, mau bayar nih. Mau bayar uang sekolah, mau bayar buku, dan mau bayar yang lainnya gitu. Waktu itu memang keluarga saya lagi nggak ada di finansial yang cukup mapan gitu, dan akhirnya malu tuh. Setelah karena malu ya jadinya cabut kan dari sekolah, karena nanti ditagih nih, malu karena dari sekolah. Jadi mungkin kita juga harus lihat background setiap orang gitu. Jadi nggak bisa menyamakan semua. Nggak bisa dipukul rata ya? Iya, nggak bisa dipukul rata, nggak bisa disamain di semuanya. Keadaannya lagi baik, kalau nggak baik terus nggak gitu. Tapi aku cukup nangkep satu hal sih. Tadi kakak berarti bilang saat saya merasakan Tuhan, hidup saya ada yang berubah. Akhirnya ada kesadaran untuk saya pengen merubah gaya hidup, dari perkataan, dari perilaku dan semuanya. Dan akhirnya itu yang mendorong kakak akhirnya untuk teman-teman saya juga nggak boleh terlalu ngaco gitu ibaratnya ya, terlalu lost, kayak nggak punya pegangan sama sekali. Emang harus hidup benar gitu ya kan. Karena tetap saat kita ngalamin Tuhan, itu yang biasa secara natural juga mendorong kita untuk dampakin itu ya. Aku udah garis bawain itu tuh penting banget. Nah, kalau gitu nih kami, kalau tadi kakak udah bilang tentang kehidupan orang dengan juga background orang yang berbeda-beda, dan apa yang orang-orang yang pernah kakak layani juga, kan background nggak ada yang sama persis pasti ya, beda-beda. Kira-kira nih kami, menurut pengalamannya kami, ada nggak orang yang nggak bisa diubahin? Ada sih menurut saya. Kenapa? Menurut sepanjang perjalanan kehidupan saya dari yang gak baik sampai sekarang, memang nggak yang langsung baik-baik aja, dan gak baik juga sih, masih pasti ada. Masih tetap ada proses. Ya ada proses gitu. Nggak tiba-tiba jadi baik seperti malaikat, enggak dong. Pasti ada proses juga gitu. Ya semua orang pasti bisa diubahkan. Betul. Jadi semua orang nggak mungkin nggak bisa diubahkan. Pasti bisa diubahkan, hanya butuh proses aja. Itu notes yang penting ya, bahwa semua orang termasuk teman-teman yang ngedengerin pun, kalau yang hari ini ngerasanya gue kayak udahlah nggak usah terlalu mikirin hidup yang gimana gitu ya, Tuhan-Tuhanan, yakin Tuhan gitu. Karena saya nggak bisa bohong, kenapa saya mau sedikit nyenggol poin ini gitu ya, karena saya sempat ngelayani beberapa anak di bawah saya juga yang sempat dulunya backgroundnya sempat di titik yang mereka memilih untuk ateis. Udahlah nggak usah Tuhan-Tuhanan, Tuhan tuh nggak ada gitu. Hidup saya begini-begini gitu, makin rusak dan segala macam. Padahal saya berusaha untuk hidup benar, tapi kenapa makin rusak gitu. Sampai satu kali kita kenalkan Tuhan, kehidupan kita lewat kehidupan kita bagi mereka juga. Sampai mereka yang memilih, iya sih, Tuhan tuh yang saat kita mengalami Tuhan dengan benar, gue dimenangin. Kayak tadi yang kami udah notice di awal gitu. Sampai sejauh ini berarti kita udah tahu ya teman-teman, bahwa gimana cara kita memenangkan jiwa. Kita udah memulai dari start nih, dari awal. Kita harus dimenangkan terlebih dahulu. Dimenangkan itu seperti apa? Kita ngalamin perubahan hidup dulu. Yang dulunya mungkin bobrok, yang dulu mungkin kayak orang-orang yang nggak berguna kali ya, karena kerjaannya cuma bisa main gitu ya. Kerjaannya kehidupannya nggak benar lah, nggak on track pada umumnya gitu ya. Dan itu yang mengubah kehidupan kita akhirnya dimenangkan, dan kita mau masuk ke tahap yang lebih serius lagi nih kami. Nah, bicara tentang kehidupan orang yang di luar sana, banyak yang hidupnya lost gitu ya. So itu jadi responsibility-nya kita dong. Kenapa saya juga ngajak kami, karena saya lihat kami salah satu orang yang tipikal yang gini, ini tuh emang responsibility saya juga nggak bisa cuek dengan hal ini gitu ya. Dan kalau gitu saya mau tanya pandangan kami, apa pentingnya kita mikirin jiwa-jiwa di sini, mungkin biar lebih sederhana, mikirin teman-teman kita, mikirin keluarga, mikirin bahkan orang yang kita kenal yang di jauh sana, mungkin bukan bestie-bestinya kita gitu. Kenapa kita perlu pikirin mereka? Gitu. Nah, kalau tadi balik ke yang sebelumnya,
Karena yang pertama tadi kan saya harus dimenangin dulu nih. Ya. Akhirnya dari yang saat saya sudah dimenangkan, saya udah mulai ngerti nih. Ternyata memenangkan jiwa itu yang pertama itu adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Perintah Oke. Tuhan itu yang pertama. Dan yang kedua, ya karena kita mengasihi sesama. Seperti saya yang saya coba, saya pengen ajak nih teman-teman saya biar punya kehidupan memang gak yang langsung baik, tapi lebih baik. Nah, kenapa sih kayak gitu? Karena saya mengasihi sesama dan kita juga harus belajar untuk mengasihi sesama. Wow. Oke. Nah, itu poin yang strong nih. Bahwa yang pertama ini adalah perintah Tuhan untuk memikirkan orang-orang di luar sana, dan yang kedua adalah mengasihi sesama. Mungkin saya mau lebih banyak nyenggol di bagian yang mengasihi sesama nih, Kak. Gitu. Makanya itu sebetulnya secara natural gitu ya. Kakak akhirnya melihat langsung ke teman-teman. Atau pada dasarnya enggak, keluarga gue semua udah Kristen kok. Akhirnya lihat teman-teman gitu. Pada kenyataannya waktu kakak kemarin dulu pertama kali diubahkan akhirnya praktek gitu ya. Kenapa bisa langsung mikirin teman-teman? Khususnya si gebis-gebis ini itu termasuk yang salah satu kakak pikirin nggak kehidupannya gitu? Iya. Oh iya. Terus akhirnya gimana mereka? Nah, tadi kenapa saya sebenarnya ke keluarga juga ada. Cuman mungkin ke keluarga kalau pertama kayak malu nggak sih? Karena mereka kan tahu sifat kita kan. Oh iya. Terus kayak kita mau memulai, kayak saya mau memulai waktu itu, aduh malu nanti gimana ya pandangannya mereka gitu. Tapi mungkin kalau buat ke tadi gengnya kita, karena mungkin mereka setidaknya lihat dari apa yang saya lakuin gitu. Yang sedikit-sedikit berubah ini ya? Iya, yang sedikit-sedikit berubah ini. Jadi mereka lihat dari situ gitu. Setidaknya mereka sampai bilang, kok tumben gak ngomong kasar ya? Ada yang ngomong kayak gitu. Tapi kan kalau, iya. Oke. Tapi kalau di rumah kan memang saya belajar nggak ngomong kasar waktu itu karena ya takut dimarahin orang tua. Tapi kan sebetulnya di luar ya suka-suka saya. Makanya saya kalau dari keluarga ya lihat dulu keluarga. Tapi akhirnya kenapa jadi ke teman-teman, karena kayaknya tuh lingkungan yang waktu itu dekat juga sama saya. Oke. Gitu. Tapi jadi mau notice ini lagi, lahir semua kekepoan-kepoan gitu ya. Kalau misalnya kakak bicara, saya memulai mikirin mereka untuk mereka juga mengenal Tuhan. Berawal dari ya tadi salah satunya lingkungan terdekatnya kami, dan juga ada yang keluarga, ada yang teman-teman juga gitu ya. Nah kalau gitu yang jadi pertanyaannya, saat mereka notice, kok tumben gak ngomong kasar lagi? Kok tumben udah gak pernah gini lagi? Sampai pernah di titik seburuk apa gak kami? Maksudnya akhirnya dijauhin mungkin? Atau apa? I don't know, mau tanya nih kalau dari pengalaman kami sendiri. Kalau dijauhin sih enggak. Enggak ya? Enggak Berarti dijauhin. aman ya? Aman. Oke. Cuman memang mereka jadi bertanya-tanya, kok tumben sih Mei? Kok nggak melakukan ini sih Mei? Gitu. Kok diajak cabut nggak mau sih Mei? Gitu. Jadi nggak sampai yang dijauhin, cuma mereka jadi bertanya-tanya. Akhirnya saya belajar ngomong sedikit-sedikit, iya itu kan hal yang nggak bagus sebetulnya gitu. Oke. Jadi saya memang nggak langsung ngomong tentang Tuhan dulu waktu itu. Jadi saya cuman, emang itu nggak bagus, ya nggak sih? Takutnya nggak naik kelas, ya masih gitu-gitulah waktu itu alasannya. Masih sekolah soalnya. Ya, jadi nggak yang langsung, karena saya waktu itu kan sudah ngalamin, saya nggak langsung kasih itu sama orang lain. Jadi ya udahlah, saya masuknya lewat yang ringan-ringan dulu aja lah, lewat dari sekolah. Gitu. Iya, iya. Tapi justru jadi akhirnya itu malah lebih menjawab apa yang lagi kita bangun gak sih Kak-Mei? Khususnya kayak di komunitas kita ini kan connect to God, create the value ini nih yang keren, connect to people. Nah di create the value ini kan akhirnya yang tadi kakak tanamin perlahan-lahan gak sih? Iya. Akhirnya lewat kehidupan kita kasih tau, ya itu gak baik sih. Itu kayaknya gak menyenangkan didengar sih, atau dan segala macamnya. Akhirnya lewat value kita, itu yang sebetulnya mendampakkan orang, akhirnya mereka juga lebih terbuka untuk mengenal Tuhan pastinya. Gitu kan. Gak mungkin melihat seseorang yang akhirnya hidupnya lebih baik, oh ini pasti Tuhannya jelek nih, kan kayaknya nggak mungkin juga ya. Gitu. Oke, kalau gitu saya mau tanya juga nih kan, kalau misalnya memikirkan jiwa-jiwa adalah hal yang penting, tadi kakak bilang karena hidup saya udah dimenangin, saya harus berdampak buat orang-orang di sekitar saya juga. Kalau gitu apa sih yang dipersiapin untuk, atau apa yang kita persiapkan, yang kita harus perhatiin ini untuk kita menjangkau generasi kita gitu, baik yang seumur kita, yang di atas kita juga, mungkin yang ada di masa kita nih gitu ya, atau yang lebih muda dari kita juga, bahkan kan kita perlu pikirin itu ya. Apa sih yang harus disiapin Kak menurut kakak? Jadi yang pertama, memang kita harus siapin hati kita dulu. Oke, hati. Nah, setelah kita siapin hati kita, akhirnya kita tahu nih kita mau bikin apa lagi nih. Karena kan kalau kita udah siapin hati, akhirnya kita punya ide baru tuh. Udah siapin hati nih, mau mengasihi sama nih, kira-kira dengan cara apa ya kita mengasihi dia gitu. Akhirnya dari situ kita mulai tahu nih ada ide-ide baru.
Ya. Dengan cara misalkan kita mau mengasihi sesama nih, mau memenangkan jiwa mereka nih, dengan cara apa? Ya mungkin kita harus dekat dulu sama orang itu. Yes. Kita tahu dulu kehidupan dia seperti apa. Yes. Dia cerita sama kita. Nah, dari situ akhirnya kita mulai Bangun hubungan akhirnya. ya, bangun dimulai hubungan, dari hubungan. betul. Bangun hubungan dan akhirnya kita bisa tahu nih kebutuhan mereka tuh apa. Mungkin bukan kebutuhan yang secara Sandang pangan papan aja ya, gitu ya. tapi kebutuhan dalam kehidupan mereka nih. Gitu. Ya. Sampai mereka merasa, oh ini nih kebutuhan aku yang ini terpenuhi nih. Dan itu yang paling penting sih kami kalau kata aku pikir, persiapin hati yang gimana caranya kita bisa memenuhi kebutuhannya orang sebetulnya gitu ya. Karena kan tadi nyambung sih semuanya, orang tuh lost, nggak yang ngerasa nggak ada yang meduliin dia, kayak akhirnya udah dia bikin hal yang dia sukai dan walaupun itu seringkali nggak selalu berujung baik kan gitu. Nah, dan saya juga pikir iya sih kita perlu memperhatikan generasi kita, salah satu membentukkan hati tadi ya. Karena pasti butuh emosi gitu ibaratnya. Emosi bukan cuma marah maksudnya ya. Tapi maksudnya mungkin kita butuh untuk jadi sabar sama orang. Kita juga perlu untuk ya tadi yang paling penting memperhatikan kehidupan orang tuh memang kan nggak gampang ya, butuh hati yang rela gitu nggak sih? Betul. Nah, oke. Kalau gitu yang terakhir nih kami, gimana cara ngebangkitin responsibility kita nih bahwa ini tuh tugas gue gitu. Ini tuh penting buat gue untuk lihat teman-teman gue di sekolah, untuk liatin keluarga gue yang belum kenal Tuhan bener gitu. Gimana caranya gitu? Karena kayak mungkin di antara orang-orang, waduh ini kami dari tadi ngomong tuh kayak terlalu malaikat gitu ya. Mikiran orang, wah kayak luar biasa sekali gitu. Tapi karena tadi kakak bilang semua kita bisa diubahin, nggak ada yang nggak mungkin juga. Kita semua bisa dimenangkan. Kalau gitu biar responsibility itu muncul, kita perlu perhatiin apa kalau gitu kak? Sebetulnya kalau menurut saya setelah kita dimenangin, terus kita tahu bahwa ini adalah perintah Tuhan, responsibility kita, ya kita harus ambil bagian di situ dong untuk memenangkan jiwa-jiwa. Gitu. Kita harus ambil bagian di situ ya, mungkin dengan cara kita bisa melayani. Oke. Kita bisa banyak ambil bagian lah ya, tadi yang tadi kakak bilang, untuk terlibat, untuk harus mau gitu. Ya tadi karena nginget sebetulnya poin dasarnya kayak itu ya, karena ini perintah Tuhan dan kita harus belajar mengasihi sesama ya. Dan harus mau action. Walaupun nggak bisa bohong, pasti semua yang dengar juga setuju. Langkah awal itu pasti selalu berat. Langkah awal itu selalu males. Langkah awal itu selalu kayak banyak alasan. Ya. Benar nggak sih? Iya. Gitu. Oke. Wah, teman-teman. Jadi hari ini kita bicara tentang topik jiwa-jiwa ya. Mungkin rasanya belum puas gitu ya. Tapi so far kayak gue pribadi dapetin bahwa ini penting buat kita semua teman-teman. Kita perlu untuk memenangkan sebanyak mungkin jiwa gitu ya, karena memang itu perintah Tuhan. Dan kita juga melakukan ini sebagai bukti bahwa kita juga mengasihi sesama kita gitu ya. Dan yang gak kalah penting adalah kita juga harus dimenangin terlebih dahulu. Dan salah satu kita dimenangin adalah dengan cara kita punya pengalaman pribadi sama Tuhan terlebih dahulu. Kalau berdasarkan ceritanya kami dan saya pribadi pun juga punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kamu mau tahu? Kita akan bicara lain kali ya teman-teman di next episode gitu. Asik. Nah, balik lagi teman-teman. Jadi kalau bicara tentang memenangkan jiwa ini adalah responsibility kita. Kita perlu belajar untuk lihat sekeliling kita, keluarga kita, dan memang pada dasarnya yang paling penting adalah harus mau action. Benar gak sih kami? Wah, topik yang kali ini penting tapi biar gak terlalu mumet gitu ya teman-teman, kita cukupin dulu. Nanti kita akan lanjut di lanjutan-lanjutan berikutnya kali ya. Biar jangan semua ditelan sekali jadi, ya gak sih kami? Betul. Oke, sebelum berpisah ada beberapa pengumuman teman-teman. Jangan lupa follow media sosial kita. Instagram kita ada di GBIPZ Community dan juga GBIPZ_Youth Community. Juga jangan lupa subscribe YouTube-nya PZ Community teman-teman, ya kan? Untuk kalian bisa dengerin kita nih ngojai setiap hari Rabu jam 8 malam, ya kan? Di Spotify-nya juga ada teman-teman. Dan kita juga punya komunitas loh kami, yaitu badminton. Buat teman-teman yang suka badminton, setiap hari Sabtu jam 2 sore sampai jam 5 di Bikasoga Sport Center. Ada komunitas capture, coba kayak gini. Ya kan, buat teman-teman yang suka foto video. Ada komunitas juga Meet Movie Explorer Troop yang suka nonton nggak? Suka ya, bisa nonton bareng tuh teman-teman. Dan harus juga ya? Iyalah pasti gitu, harus. Dan juga yang paling penting, kita selalu open buat teman-teman yang mau tergabung di dalam production team gitu ya. Kayaknya anak-anak muda kan kreativitasnya tinggi ya. So teman-teman kalau mau tergabung, kalian boleh direct message gitu ya, biar teman-teman bisa tergabung. Gue pengen belajar dong gitu kan. Dan itu yang paling teman-teman perlu tahu tuh untuk update seminggu ini gitu kan. Dan jangan lupa saksikan ngojai kita setiap hari Rabu jam 8 malam. Kalau gitu sebelum kita berpisah, jangan lupa moto kita, stay positive, bye bye halusinasi. Dah.
depresi karena jiwa tak terbendungi kreasi. Apa aja ada di sini solusi. Jangan kira elu sendiri, lama-lama hilang tuh halusinasi. Ngojay, ngobrol aja yuk.